Cuma pakai handphone aja, teman-teman bisa bikin undangan pernikahan sendiri yang gampang banget ditirunya. So, di video kali ini aku mau share ke teman-teman di rumah gimana cara aku membuat undangan pernikahan sendiri. Dan kita langsung aja ke aplikasi yang aku gunakan untuk membuat undangan pernikahannya. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi Canva ya, teman-teman. Kita langsung aja masuk ke aplikasi Canva-nya dan langsung aja kita ke menu buat desain. Di sini aku mau custom untuk kanvasnya. Untuk ukuran lebarnya aku bikinnya itu ukuran 29 dan tingginya itu 21 cm. Kalau udah pilih buat desain baru dan tampilan itu seperti ini ya teman-teman. Sekarang aku mau menambahkan elemennya. Teman-teman pilih menu elemen dan pilih juga menu bentuk. Nah, tinggal diklik aja lihat semua. Aku pilih yang ini ya untuk bentuknya. By the way, Canva yang aku gunakan ini adalah Canva Pro ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini tinggal aku duplikat aja untuk bentuknya. Ini bentuk segi 4, aku tarik ke bawah. Nah, tinggal diduplikat seperti ini dan aku akan bikin 3 bentuk persegi 4. Dan untuk warnanya teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai selera kalian. Nah, kalau udah kayak gini sekarang kita masuk lagi ke menu elemen. Di sini aku mau pilih lagi menu bentuk untuk menambahkan pola lingkaran seperti ini. Setelah itu aku menambahkan lagi gambar-gambarnya di menu elemen. Nah, kali ini aku menambahkan bunga dengan keywordnya itu daun palem kering ya. Aku pilih gambar yang ini. Aku letakkan di bagian sisi dari lingkaran itu. Aku duplikat aja untuk sisi bawahnya. Selain menambahkan elemen bunga, aku juga akan menambahkan elemen inisial nama. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja di menu elemen keywordnya itu inisial. Aku pilih inisial yang ini ya. Dan di bagian bawah lingkarannya aku akan tambahkan juga kotak nama undangan. Teman-teman tinggal pilih aja menu elemen, pilih menu bentuk yang ini dan disesuaikan aja untuk ukuran kotaknya. Aku pilih ukuran kotaknya itu yang 14. Dan untuk kotaknya ini aku ubah warnanya ya. Aku pilih dengan warna foto, jadi senada gitu dengan warna sebelumnya. Dan gak lupa juga di bagian atas kotaknya dan juga di bawah kotaknya aku tambahkan tulisan. Ukuran tulisannya 7,9 dan untuk fontnya teman-teman bisa lihat di bagian kiri atas. Saya pindah ke lembar yang kedua. Di sini teman-teman langsung aja masuk ke menu elemen dan masukkan keywordnya itu rustic. Aku pilih gambar bunga yang ini dan aku resize menyesuaikan kotaknya nih kayak gini. Kalau udah aku juga akan bikin gambarnya itu sedikit transparan. Teman-teman tinggal pilih aja menu transparansi lalu tinggal diatur aja untuk transparannya. Di sini aku transparansinya itu 48 dan untuk lembar yang kedua ini aku ubah warna backgroundnya itu menjadi warna putih ya. Dan sekarang aku tambahkan juga tulisan-tulisan undangannya. By the way, ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja untuk tulisannya. Mau yang seperti apa, teman-teman bisa cari referensinya di Google atau teman-teman bisa cari contoh undangan sebelumnya. Di sini aku tambahkan juga gambar atau tulisan save the date. Ini teman-teman cari aja di menu elemen. Bawah tulisannya juga aku akan tambahkan gambar. Teman-teman masuk aja menu elemen dan pilih bingkai. Aku pilih bingkai yang ini. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan foto kalian, foto pre-wed atau foto post-wed kalian kalau misalnya mau resepsi. Dan aku akan menambahkan foto post-wed aku. Nah, teman-teman tinggal pilih aja menu unggah, lalu unggah foto kalian dan tinggal di slide aja atau digeser aja ke dalam bingkai tadi. Di bawah gambar fotonya aku tambahkan juga nama dan juga tanggal pernikahan seperti ini. Font yang aku gunakan adalah Josie Code dengan ukuran 25,7 dan font yang aku gunakan untuk tanggal pernikahannya adalah Lego Spartan dengan ukuran 11,9. Oke, kita langsung aja ke lembar yang ketiga. Sekarang teman-teman masuk ke aplikasi Maps kalian, pilih nah yang ini ya untuk share-nya, share link atau salin tautan. Teman-teman kalau udah salin tautan langsung masuk lagi ke aplikasi Canva-nya dan tinggal pilih aja di menu aplikasi, pilih yang ini untuk menunya, yaitu menu kode QR. Kalau udah teman-teman klik aja menu kode QR-nya dan teman-teman tempel atau pastekan link yang tadi yang dari Maps. Kalau udah tinggal dibuat kode aja, maka akan seperti ini untuk dana lokasinya. Oh ya, untuk setiap lembar dari undangannya itu bebas ya untuk tulisannya. Aku cuma memberikan inspirasi aja ke teman-teman di rumah. Ini boleh kalian modifikasi mau tulisannya seperti apa. Nah, untuk lembar ketiga ini aku juga tambahkan elemen rustic. Di sini aku tambahkan daun gitu, daun kering di bagian atas kertasnya. Lalu aku tambahkan juga gambar assalamualaikum seperti ini. Teman-teman pilih aja di menu elemen, masukkan keywordnya assalamualaikum dan pilih gambar sesuai keinginan kalian. Kalau teman-teman masih bingung, boleh tinggalkan komentarnya atau teman-teman bisa DM aku di Instagram @wulanjuliana. Nah, ini menurut aku udah selesai ya untuk desain undangannya. Sekarang aku mau cetak untuk undangannya. Desainnya aku pindahkan ke laptop terlebih dahulu. Ini nggak aku edit sama sekali. Ini udah sama persis ukurannya seperti yang aku bikin di Canva tadi. Nah, sekarang tinggal teman-teman cetak
cetak aja. Ini aku cetaknya menggunakan printer Epson ya teman-teman. Ini printer Epson L3116. Nah untuk kertasnya sendiri aku menggunakan kertas jasmine ukuran A4. Kalau teman-teman di rumah nggak punya printer, nggak punya kertasnya juga, teman-teman bisa bawa aja ke percetakan. Jadi teman-teman desain sendiri undangan pernikahannya. Karena sekarang tuh zamannya canggih banget, bisa bikin Canva menggunakan handphone. Ini karena aku kebutuhannya untuk YouTube ya, jadi aku nggak gunakan handphone. Inilah hasilnya untuk undangan yang udah aku cetak. Sekarang aku mau potong-potong terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan cutter aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk ukurannya. Ini ukuran A4 kertas jasmine. Ini cukup selembar aja untuk membuat undangan pernikahan. Untuk ukuran kertas yang paling panjang yaitu 20 dikali 8,5 cm. Oh ya, semua peralatan yang ada di video ini, teman-teman kalau mau samaan aku cantumin linknya di description box. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita mau rangkai aja langsung untuk undangan pernikahannya. Dan kertas yang paling pendek ini aku akan letakkan di bagian depan undangannya. Sebelumnya aku mau potong terlebih dahulu menggunakan alat ini. Nah, alat ini tuh aku belinya di Shopee ya teman-teman, harganya sekitar 100 ribuan gitu. Nah, dia tuh langsung otomatis motong kayak gini, jadi mempermudah aja. Dan untuk kertas yang pertama dan kedua ini aku lubangin aja menggunakan pembolong kertas yang one hole kayak gini. Pembolong kertas yang ini harganya murah, cuma 15 ribuan gitu. Nah, kalau udah dilubangi semua kayak gini, sekarang aku rangkai aja dan aku akan gunakan tali rami untuk merangkai ketiga kertas ini ya teman-teman. Nih kayak gini cara aku merangkai menggunakan tali raminya. Dan tara, inilah hasilnya untuk undangan pernikahan sendiri yang bisa kita bikin di rumah. Gimana menurut teman-teman, gampang kan? So, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian nih. Siapa tahu cara membuat undangan pernikahan menggunakan aplikasi Canva ini dibutuhkan oleh teman-teman kalian. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, assalamualaikum dan sehat-sehat semuanya.